Kalau dengar kata HR, apa sih yang langsung kebayang di benak Anda? Mungkin rekrutmen atau ngurusin gaji ya? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas konsep dasar dari manajemen sumber daya manusia atau yang biasa disingkat MSDM. Kita akan lihat bareng-bareng gimana peran HR ini udah berubah total dari yang tadinya cuma urusan administrasi, sekarang jadi salah satu pilar paling penting buat kesuksesan perusahaan. Ya, kita mulai? Tapi sebelum kita jauh ke teori, coba deh kita renungin pertanyaan ini. Kenapa sih di antara semua aset yang dimiliki perusahaan, gedung megah, teknologi canggih, mesin-mesin mahal, justru manusia yang dianggap paling penting? Jawabannya sebenarnya simpel banget. Karena cuma manusia yang punya ide, kreativitas, dan passion. Mesin itu bisa kerja kalau disuruh, tapi cuma manusia yang bisa menciptakan hal baru. Jadi mereka itu bukan lagi sekedar sumber daya, tapi benar-benar jantung yang memompa kehidupan ke dalam sebuah organisasi. Oke, ini dia peta perjalanan kita untuk beberapa menit ke depan. Kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih MSDM itu? Terus kita bedah apa aja fungsi dan tujuannya. Kita juga bakal nostalgia sedikit, lihat bedanya HR zaman dulu dan sekarang, dan kenapa ini jadi kunci buat menang di persaingan global. Dan yang terakhir, ini yang paling seru, kita bakal lihat peran baru seorang manajer SDM yang super strategis. Baik, kita langsung masuk ke bagian pertama. Biar bener-bener paham apa itu MSDM, cara paling gampang itu ya kita pecah aja istilahnya jadi dua bagian. Pertama, apa itu manajemen? Dan kedua, apa yang dimaksud dengan sumber daya manusia? Kita bedah satu-satu ya. Kita mulai dari kata manajemen. Gampangnya gini, manajemen itu adalah sebuah proses. Proses tentang gimana caranya kita memakai semua sumber daya yang kita punya, entah itu uang, teknologi, dan tentunya orang, supaya efektif dan efisien buat mencapai target perusahaan. Intinya sih, manajemen itu adalah seni menyelesaikan pekerjaan lewat orang lain. Nah, proses manajemen ini punya resep andalan yang terkenal banget. Namanya POAC. Semuanya itu dimulai dari P, planning alias bikin rencana. Terus O, organizing. Kita atur semua sumber dayanya. Lanjut ke A, actuating. Kita gerakin tim buat kerja. Dan terakhir C, controlling. Kita awasi biar semua sesuai rencana. Ini fondasi dari semua manajemen yang bagus. Sekarang kita ke bagian keduanya, sumber daya manusia. Ini nih yang bikin beda. Beda sama mesin atau gedung yang sifatnya pasif, manusia itu kan punya akal, punya perasaan, punya mimpi. Makanya sekarang mereka udah nggak dianggap lagi sebagai tenaga kerja biasa, tapi sebagai human asset, aset hidup yang jadi modal non-materi paling berharga buat perusahaan. Nah, jadi pas kita gabungin keduanya, kita dapat nih definisi lengkap dari MSDM. Ini tuh gabungan antara ilmu dan seni. Ilmunya itu ada di proses POAC yang sistematis tadi. Sementara seninya ada di cara kita memimpin, memotivasi, dan mengembangkan manusia dengan segala keunikannya supaya mereka bisa bareng-bareng mencapai tujuan. Keren kan? Oke, definisinya udah dapat ya. Sekarang yuk kita lihat lebih dalam lagi. Sehari-hari Departemen SDM itu sebenarnya ngapain aja sih? Dan apa tujuan besar di balik semua pekerjaan itu? Secara umum, fungsinya bisa kita bagi dua. Pertama, ada fungsi manajerial. Ini ibarat otaknya, ngurusin strategi manusianya. Mulai dari merencanakan butuh talenta seperti apa, bikin struktur tim, sampai mengarahkan mereka. Yang kedua, ada fungsi operasional. Nah, ini tangan dan kakinya, eksekusi hariannya. Dari mulai rekrutmen, menyambut karyawan baru, ngasih training, sampai ngurusin kompensasi dan pensiun. Ini adalah siklus hidup lengkap seorang karyawan di perusahaan. Semua fungsi tadi itu dijalankan buat mencapai 4 tujuan utama ini. Jelas, ada tujuan organisasional, supaya perusahaannya makin sukses. Ada juga tujuan fungsional, biar departemen HR-nya sendiri kerja efisien. Terus, yang nggak kalah penting, ada tujuan kemasyarakatan, artinya perusahaan harus bertanggung jawab secara sosial. Tapi, yang seringkali jadi kunci adalah tujuan personal, ngebantu setiap karyawan buat tumbuh dan mencapai impian mereka. Kenapa? Karena saat karyawan maju, organisasinya pasti ikut maju. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menarik banget. Bidang ini tuh udah berevolusi secara dramatis. Yuk, kita lihat gimana cara pandang terhadap pengelolaan manusia ini berubah dari yang dulu namanya manajemen personalia, jadi manajemen sumber daya manusia modern. Bedanya tuh jauh banget. Coba bayangin, di zaman manajemen personalia, karyawan itu dilihat kayak sekrup di dalam mesin. Cuma salah satu faktor produksi yang bisa diganti kapan aja. Fokusnya ya cuma ngurusin administrasi, catat cuti, dan surat-suratan.
Nah, kalau di era MSDM modern, karyawan itu ibarat permata yang berharga. Mereka adalah aset strategis yang nilainya harus terus dipoles dan dikembangkan. Gambar ini nunjukin banget filosofi MSDM modern. Investasi pada manusia. Perusahaan sekarang rela ngeluarin sumber daya buat ngasih pelatihan dan pengembangan. Karena mereka sadar betul, kalau karyawannya tumbuh, perusahaan juga yang akan untung. Inovasi bakal lahir, dan bisnis bisa makin maju. Ini bukan lagi soal biaya, tapi investasi jangka panjang. Perubahan cara pandang ini jadi makin krusial lagi kalau kita bicara soal persaingan di tingkat global. Di dunia bisnis yang super ketat sekarang ini, punya sistem pengelolaan manusia yang hebat, itu bukan lagi cuma pelengkap, tapi udah jadi senjata utama buat memenangkan persaingan. Emangnya apa sih keunggulan kompetitif itu? Gampangnya, ini adalah kemampuan perusahaan untuk jadi lebih baik dari pesaingnya dalam hal apapun. Bisa karena produknya udah lebih inovatif, pelayanannya lebih juara, atau proses kerjanya lebih efisien. Dan coba tebak, siapa yang ada di balik semua itu? Ya, manusianya. Tentunya, main di level global itu tantangannya juga global. Manajer SDM sekarang harus pinter-pinter ngelola tim yang isinya dari berbagai macam budaya. Mereka harus bisa ngatur perpindahan talenta antar negara, nyiapin pemimpin yang wawasannya global, dan juga paham soal hukum dan aturan di banyak negara. Ini pekerjaan strategis yang kompleks banget. Dan semua ini membawa kita ke puncak pembahasan kita hari ini. Transformasi peran manajer SDM itu sendiri. Sebuah perubahan yang fundamental, dari yang tadinya dianggap cuma menghabiskan biaya, sekarang justru jadi penghasil keuntungan. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Peran manajer SDM itu bergeser dari cost center menjadi profit center. Kok bisa? Ya karena investasi pada orang yang tepat, pelatihan yang efektif, dan budaya kerja yang positif itu dampaknya langsung ke pendapatan dan inovasi perusahaan. HR bukan lagi pos pengeluaran, tapi mesin pendorong keuntungan. Jadi, apa aja peran baru itu? Pertama, mereka jadi mitra strategis, duduk bareng para direksi buat nentuin arah perusahaan. Kedua, sebagai ahli infrastruktur, mereka bangun sistem HR yang canggih dan efisien. Ketiga, dan ini penting banget, sebagai pendukung karyawan. Mereka jadi jembatan antara karyawan dan manajemen. Dan terakhir, sebagai agen perubahan, mereka yang memandu perusahaan melewati berbagai transformasi. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Dengan adanya teknologi kayak AI dan Big Data yang makin canggih, kira-kira gimana ya wajah pengelolaan manusia di masa depan? Ini pertanyaan besar yang bakal terus membentuk dunia kerja kita semua. Terima kasih sudah menyimak paparan singkat ini.